Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kepada yang terhormat, kepada Bapak Ridho Riyadi MPDI selaku dosen pembimbing mata kuliah Filsafat Islam dan teman-teman kelas KI Filsafat Islam D. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Sejarah Ar-Razi dan Pemikiran-Pemikirannya. Sebelum menginjak materi yang pertama, perkenalkan, nama saya Putri Meliana NZ dengan NIM 2119291 sebagai moderator dan pemateri pertama, dan dua pemateri lainnya yaitu Miftah Faiza Zubandi dengan NIM 2119294 dan Nida Fitri Hilmina dengan NIM 2119274. Langsung saja untuk materi yang pertama tentang biografi Ar-Razi. Nama lengkap Ar-Razi yaitu Abu Bakar Muhammad Ibni Zakaria Ibni Yahya Ar-Razi. Beliau di daerah barat dikenal dengan Razes. Beliau lahir di kota Rai dekat Teheran pada 1 Sya'ban atau 251 Hijriah. Dan di kota Rai lah beliau belajar ilmu kedokteran kepada Ali ibni Rabbani Tabari pada tahun 192 sampai 240 Hijriah atau 808 sampai 855 Masehi. Beliau belajar filsafat kepada Al-Bakhi, seorang yang senang mengembara, menguasai ilmu filsafat dan ilmu-ilmu kuno. Beliau juga belajar tentang ilmu matematika, ilmu astronomi, sastra, dan kimia. Kemasyhuran Ar-Razi sebagai seorang dokter tidak saja di dunia timur, namun juga di dunia barat. Ia dijuluki The Arabic Galen. Ar-Razi meninggal pada 5 Sya'ban 313 Hijriah atau 27 Oktober 925 Masehi. Beliau meninggal karena menderita sakit katarak yang enggan ia sembuhkan. Ar-Razi adalah seorang musafirin atau ahli tafsir dan ahli fikih, dan juga beliau seorang teolog Islam dan filosof. Ar-Razi adalah filosof timur yang pertama pada abad 6 Hijriah. Begitu seriusnya beliau menggeluti ilmu filsafat dan mempelajari logika, masalah alam atau biasa disebut kosmologi, dan metafisika. Ia berguru kepada Ibnu Sina. Ar-Razi juga dikenal sebagai ahli filsafat, namun ada beberapa tokoh yang mempunyai panggilan sama yaitu Ar-Razi. Untuk membedakan Ar-Razi seorang filosof, yaitu ditambahkan dengan sebutan Abu Bakar, karena Abu Bakar merupakan kunyahnya atau gelarnya. Ar-Razi sangat produktif dalam berkarya, sehingga ia menulis tidak kurang dari 200 buah karya tulis dalam bidang ilmu pengetahuan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan pemateri yang kedua. Terima kasih. Perkenalkan, nama Miftah Faiza Zubandi, NIM 2119294. Sebagai pemateri kedua akan menerangkan poin B karya-karya Al-Razi. Al-Razi banyak menulis buku tentang materi, ruang, nutrisi waktu, gerak, optik, iklim, dan alkemi. Buku Al-Razi sangat banyak. Dia sendiri mempersiapkan katalog untuk buku-buku yang ditulisnya, dan kemudian diproduksi oleh Ibnu Al-Nadim, yang ditemukan 118 buku, 19 surat, 4 buku, 6 surat, dan 1 makalah. Jumlah seluruhnya 148 buah. Ibnu Abi Usaibiah menyebutkan 236 karyanya, tetapi beberapa di antaranya tidak jelas pengarangnya. Lalu menurut Al-Biruni, ada sekitar 21 karya Al-Razi tentang alkemi. Yang terbesar di antaranya adalah Sir al-Asrar. Sesuai dengan semangat Al-Razi ahli hermetis, rahasia-rahasia di sini bukan misteri-misteri mistis.
tetapi rahasia-rahasia keahlian orang alkemis yang dengan bebas dipaparkan Ar-Razi dalam pembahasannya mengenai bahan-bahan, perangkat-perangkat, dan metode-metode alkemi ini. Terima kasih. Saya Nida Fitri Yumina akan menjelaskan buah filsafat Ar-Razi. Nah, buah dari filsafat Ar-Razi yaitu 5 kekal, jiwa, kenabian, akal, dan wahyu. Nah, yang pertama yaitu 5 kekal. Sistematika filsafat Ar-Razi tentang 5 kekal yaitu yang pertama Allah Ta'ala, Bari Ta'ala atau Allah Ta'ala. Allah itu kekal. Nah, menurutnya alam semesta Allah itu kekal, Allah itu qadim. Nah, menurutnya alam semesta ini tidak qadim meskipun materi asalnya qadim. Nah, timbulnya doktrin kekal Ar-Razi selain Allah itu menandakan bahwa kekalnya itu berbeda dengan kekalnya Allah. Kekalnya yang lain itu tidak sama dengan kekalnya Allah. Yang kedua, jiwa universal atau an-nafsu kulliyah. Nah, hidup yang aktif dan menjadi mabadi al-qadim atani, sumber kekal yang kedua, nafsu kuliah itu tidak berbentuk. Namun karena mempunyai naluri untuk bersatu dengan hayulahula, nafsu kuliah memiliki zat berbentuk sehingga ia bisa menerima sekaligus menjadi sumber penciptaan benda-benda alam semesta maupun berbentuk badan manusia, termasuk badan manusia. Nah, yang ketiga itu hayulaula atau materi pertama. Materi pertama itu tidak hidup dan tidak pasif. Hayulaula adalah substansi yang kekal yang terdiri atas atom-atom. Nah, karena keadaan itu tidak mungkin berasal dari ketiadaan. Buktinya semua tercipta, semua ciptaan Tuhan itu melalui susunan-susunan yang berproses, tidak dalam sekejap dan susunan yang berproses tidak dalam sekejap dan bukan dengan cara yang sederhana, melakukan proses-proses yang lama. Nah, yang keempat itu tempat atau ruang absolut. Maka nul mutlak itu tidak aktif dan tidak pasif. Materi yang kekal membutuhkan ruang yang kekal pula sebagai tempat yang sesuai. Nah, itu ada 2 macam ruang. Ruang partikular terbatas dan ruang universal. Nah, partikular terbatas itu sesuai dengan keterbatasan maujud yang menempatinya. Nah, sedangkan ruang yang universal itu tidak terbatas dan tidak terkait pada maujud karena bisa saja terjadi kehampaan tanpa maujud. Nah, yang kelima itu zamanul mutlak. Zamanul mutlak itu tidak aktif dan tidak pasif. Zaman atau masa itu ada 2, realitas terbatas yang disebut waktu dahr, dan yang terakhir itu tidak terkait pada gerakan alam semesta atau falak atau benda-benda angkasa raya. Yang kedua yaitu jiwa. Menurut Ar-Razi, jiwa meskipun asalnya hidup itu tidak sabar dalam kebutuhan. Oleh karena itu, jiwa itu terpesona oleh materi. Maka ia dianugerahi bentuk yang memungkinkan untuk menikmati kesenangan jasmani. Tetapi karena ada perlawanan materi terhadap kegiatan jiwa yang sedang dalam pembentukan tersebut, maka Tuhan menciptakan dunia ini dengan bentuk materinya agar jiwa dapat melampiaskan nafsu syahwatnya untuk menikmati bagian-bagian kesenangan material sementara waktu. Nah, yang ketiga akal, kenabian, dan wahyu. Nah, akal itu merupakan substansi yang sangat penting yang terdapat pada diri manusia. Terdapat pada diri manusia itu sebagai cahaya nur dalam hati. Nah, menurut Ar-Razi, cahaya ini bersumber langsung dari Allah sebagai utusan untuk menyadarkan manusia dari kebodohannya. Nah, Ar-Razi itu dikenal sebagai rasionalisme murni. Akal itu menurutnya adalah karunia Allah yang sangat besar untuk manusia. Akal itu yang utama menurut Ar-Razi. Bahkan ada yang mengatakan Ar-Razi itu mengkritik seagama secara umum. Ia menjelaskan kontradiksi Yahudi, Kristen, Majusi itu secara rinci. Bahkan lebih lanjut, ia katakan bahwa Allah itu tidak masuk akal kalau mengutus seorang nabi, mengutus nabi-nabi, sebab mereka menimbulkan kemudorotan. Ia juga mengkritik secara sistematis kitab-kitab yang diturunkan Allah, baik itu Al-Quran maupun Injil. Ia menolak kemukjizatan Al-Quran, baik gayanya maupun isinya, dan menegaskan bahwa Allah mungkin menulis kitab yang lebih baik dalam gaya bahasa yang lebih baik. Ia itu lebih suka membaca buku-buku ilmiah daripada Al-Quran. Nah, atas dasar itulah
Al-Badawi mengatakan bahwa Ar-Razi itu sangat berani dan tidak ada seorang pemikir muslim seberani dia. Tetapi di dalam bukunya Atib Ruhani karya Ar-Razi itu tidak ditemukan keterangan bahwa Ar-Razi itu mengingkari kenabian apalagi mengingkari agama. Nah, bahkan sebaliknya, Ar-Razi itu mewajibkan untuk menghormati agama dan berpegang teguh kepada agama agar mendapatkan kenikmatan di akhirat yang berupa surga dan mendapat ridha Allah. Bahkan dalam bukunya, Ar-Razi pun sering menulis sholawat kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penghormatan kepada beliau. Ia juga mewajibkan untuk memuliakan para nabi sebab mereka adalah manusia pilihan yang memiliki pribadi mulia. Nah, berdasarkan uraian tersebut, itu sulit diterima bahwa orang yang menghargai agama diucap muhid bahkan kafir. Sebab kan ada pandangan-pandangan yang mengatakan bahwa Ar-Razi itu kafir. Ar-Razi itu pemikir rasionalis, tetapi dalam bukunya itu dijelaskan seperti itu. Nah, Ar-Razi memang memberikan perhatian dan kepercayaan yang cukup besar pada akal. Nah, indikasi ke arah ini dapat dilihat bahwa ia menulis tentang akal pada bab tersendiri dalam bukunya Atib Al-Ruhani, namun tidak sampai ia meletakkan wahyu di bawah akal, apalagi sampai tidak percaya agama. Nah, sekian dari kelompok kami tentang filsafat Ar-Razi dan pemikiran filsafatnya. Tentang Ar-Razi dan pemikiran filsafatnya, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.